Halo, selamat datang di channel Keriting Asli Alami dengan saya Mercy. Hari ini saya mau membagi pengetahuan yang saya pelajari. Jadi saya kasih naik di hari Rabu untuk jadi kita punya segmen Rabu Baru Tahu, pengetahuan baru di hari Rabu dengan saya Mercy di Inggris di channel Keriting Asli Alami. Yeay! Sudah lama sekali tidak muncul dengan pengetahuan yang baru karena ini betul-betul pengetahuan yang baru yang saya pelajari. Nah, teman-teman yang baru bergabung dengan saya punya channel, di awal saya punya channel ini lahir di tahun 2020, banyak sekali pengetahuan yang saya pelajari tentang merawat rambut keriting. Jadi makanya saya bikin segmen di saya punya channel ini yang namanya Rabu Baru Tahu. Itu semua video-video di situ, di playlistnya saya nanti sambung di sini dan juga taruh di deskripsi. Itu semua pengetahuan yang saya pelajari waktu saya mulai kembali dengan piara saya punya rambut keriting. Jadi itu semua pengetahuan yang saya pelajari, yang saya share di sini, dan karena saya kasih naik setiap hari Rabu, jadi saya namakan segmen itu Rabu Baru Tahu, pengetahuan baru di hari Rabu. Jadi ya, ada banyak sekali yang saya sudah pelajari. Tapi yang baru sekali saya pelajari, ini baru saja beberapa bulan lalu saya baru ketemu dan ketahui tentang efek klorofil di tanaman-tanaman hijau terhadap kita punya rambut. Dan ternyata itu yang membuat saya punya rambut ini tetap hitam begini. Oke, jadi if you are interested, stay tune. Jadi kalau kalian tertarik untuk mengetahuinya, silakan nonton sampai selesai. And yeah, let's jump in. Let's talk about this. Mari kita pelajari tentang klorofil terhadap efeknya ke kita punya rambut. Oke, jadi yang saya pelajari beberapa bulan yang lalu, ternyata zat klorofil yang membuat tanaman punya warna hijau, daun-daun yang warna hijau itu bisa mempertahankan produksi katalis di dalam tubuh, enzim katalis di dalam tubuh yang membuat kita punya mempertahankan kita punya melanin di dalam kita punya tubuh. Melanin itu kita punya warna kulit, warna rambut, warna kita punya mata. Itu yang di dalam kita punya folikel rambut terutama, itu membuat kita punya warna rambut jadi warna yang kita lahir seperti warna hitam, karena kita di orang Asia kita punya rambut warna hitam. Jadi melanin itu jadi lebih kuat. Saya udah punya video tentang mengerti apa yang terjadi waktu kita punya rambut itu berubah menjadi beruban. Itu nanti saya taruh di sini dan juga di deskripsi. Silakan nonton. Itu membahas tentang apa yang terjadi proses kimiawi yang terjadi di dalam kita punya tubuh, yang dalam kita punya folikel rambut, yang mengakibatkan kita punya rambut berubah jadi dari warna hitam ke warna putih. Nah, itu kesimpulannya itu tergantung dari ini dua enzim yang ada di dalam kita punya tubuh. Ada enzim katalase dan juga ada yang namanya hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ini dia bersifat seperti biclean, jadi dia bikin putih segala sesuatu yang dia kena. Jadi sentuh. Jadi ada katalase dan juga hydrogen peroxide sama-sama di dalam kita punya folikel rambut. Waktu kita masih muda, kita punya katalase ini dia sangat tinggi, jadi dia membuat kita punya melanin itu tetap present, tetap ada, jadi kita punya rambut itu dia tetap berwarna seperti waktu kita masih muda. Waktu kita baru lahir, kita masih muda, rambut tetap warna hitam. Waktu kita mulai menjelang usia mulai tua, katalase itu dengan secara alami dia akan berkurang, dan hydrogen peroxide makanya dia akan lebih kuat dari katalase. Jadi rambut yang keluar dari folikel rambut menjadi melaninnya menjadi hilang, menjadi kita punya rambut jadi berwarna putih atau grey seperti itu. Itu singkatnya seperti gitu yang terjadi dalam kita punya tubuh. Ternyata apa yang kita konsumsikan, apa yang kita makan bisa mempengaruhi level dari katalase yang ada di dalam kita punya tubuh. Jadi ternyata makanan seperti klorofil yang mengandung klorofil, jadi daun-daun hijau dari sayuran, dari herbal, dari buah-buahan yang mengandung klorofil, dia mempengaruhi kita punya
produksi, kita punya enzim katalase di dalam kita punya tubuh dan di dalam kita punya folikel rambut. Jadi kalau kita punya enzim katalase lebih tinggi dan lebih kuat, maka dia akan menurunkan kita punya hydrogen peroxide. Dia lebih powerful dari kita punya hydrogen peroxide di dalam folikel rambut, maka kita punya rambut akan tetap berwarna hitam. Itu intinya. Dan saya itu tidak tahu ya tentang ini sebelumnya. Tetapi saya memang perhatikan saya punya rambut ini dia hitam sekali. Waktu saya kasih lurus rambut, saya tidak perhatikan saya punya rambut hitam seperti begini. Dan juga rambut jadi macam sekarang ini saya punya rambut itu seperti dia kuat sekali. Helai-helainya itu seperti dia solid, bagus seperti begitu. Dan ternyata karena memang sejak tahun 2019 itu saya dengan saya punya suami kita stop makan daging. Jadi kita punya makanan itu penuh dengan vegetables, just vegetables. Every time is just lots and lots of vegetable. Dan kita makan banyak sekali sayur-sayuran. Terutama saya makan sayur yang warna hijau. Karena kalau kita dari Indonesia kan kita selalu makan yang seperti daun-daun yang warna hijau. Kalau di sini mereka punya sayur itu ya seperti wortel, kentang, bunga kol, brokoli juga bagus hijau. Tetapi pada umumnya itu tidak seperti berdaun-daun hijau begitu. Ternyata yang saya perhatikan, karena saya makan dan konsumsi banyak sekali sayur-sayuran hijau, itu yang membuat saya pikir itu yang membuat saya punya rambut ini menjadi tetap hitam. Dan melihat dari penelitian ini dan yang menjadi link begitu ya, menjadi sinkron begitu ya, karena lihat ya ampun ternyata mungkin ini yang membuat saya punya rambut menjadi tetap hitam seperti begini, karena saya banyak sekali mengkonsumsi semua yang warna hijau, semua yang dari sayuran dan buah-buahan, dan itu yang saya mau bagi dan cerita buat kalian di sini. Jadi kalau kalian mau berusaha untuk mempertahankan kalian punya rambut untuk tetap kuat dan warnanya tetap ada, tetap warna hitam, perbanyakkan makan sayur-sayuran hijau. Anyway, itu bagus juga untuk kesehatan kan. Jadi itu efeknya ke kita punya rambut. Jadi kita pertama untuk kesehatan, tetapi kemudian efeknya ke kita punya rambut. Dan itu yang saya pelajari dan membuat saya punya rambut dia seperti begini. Itu teorinya saya. Ini teorinya saya yang berhubung dengan penelitian yang saya pelajari ini. Seperti itu. Oke? Dan yang saya mau bagi juga di sini tentang jus hijau yang saya bikin. Saya selalu bikin jus sejak tahun 2019 waktu 2021 sejak saya punya juicer. Beli juicer itu saya punya video, saya kasih tunjuk di sini. Saya selalu bikin jus ya. Jadi ternyata itu yang membantu untuk juga mempertahankan saya punya warna rambut tetap seperti hitam seperti begini. Hitam dan mengkilau juga karena saya pakai minyak kelapa. Saya tidak pakai minyak macam-macam, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kastor. Tetapi yang pada umumnya itu minyak kelapa. Dari awal shampoo sampai tata rambut seperti begini. Ini kemarin malam saya pakai minyak kelapa saja untuk atur saya punya rambut ini. Jadi minyak kelapa memang sudah ada penelitian tentang dia bikin rambut warna hitam juga anyway. Tetapi yang untuk tumbuh keluar dari kita punya dalam tubuh ya, karena folikel rambut kan di dalam tubuh toh. Jadi itu ini klorofil dari tanaman-tanaman hijau ini untuk mempertahankan kita punya katalase untuk lebih lama lagi dan lebih mempertahankan kita punya kesuburan rambut dan warna rambut seperti itu. Oke? Alright then. Jadi itu sudah yang saya mau bagi di hari ini, dan juga saya mau kasih tambah di sini sedikit tentang kenapa saya bikin jus lalu itu juga untuk hormon, karena saya kasih keseimbangan saya punya hormon, dan
sangat bagus sekali. Mungkin nanti saya share di lain video tentang hormonnya kita sebagai perempuan. Sangat bagus sekali untuk ngejus sayur dan buah. Buah yang saya pakai biasa apel hijau atau apel merah, dan jeruk dan juga nanas. Itu buah yang saya pakai untuk jus. Tetapi sayuran yang saya selalu pakai adalah sayur bayam, sayur seledri, selalu seledri dengan ketimun, itu pokoknya, bahan pokoknya seledri dan ketimun dan kale, sometimes bayam. Kemudian ada harus selalu pakai jahe dan jeruk, biasa jeruk nipis atau lemon, itu juga saya pakai. Jadi itu sangat bagus sekali, kasih bersih dan kasih keseimbangan. Kita punya hormon sebagai perempuan, harus punya hormon yang seimbang. Oke, jadi itu nanti saya bahas di video yang lain, dan saya sudah lihat itu efeknya sangat bagus sekali untuk saya. Jadi saya mau share ke kalian juga demikian, untuk karena saya pikir itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan keperempuanan untuk kita punya hormon. Dan hasilnya teman-teman, saya punya kulit ini, saya sudah 47 tahun, saya 46 menuju ke 47 tahun, tapi saya punya kulit ini, saya mau bilang sangat-sangat sehat sekali, bersih dan supple, dan karena saya ngejus, saya makan makanan yang sehat, saya pola hidup, lifestyle yang sehat, olahraga jalan saja sih. Itu dia. Dan nanti saya share ke kalian juga tentang pola hidup seperti begitu. Saya pikir sangat bermanfaat untuk mempertahankan kita punya kesehatan dan membuat kita lebih sehat dan lebih kuat, tidak gampang sakit, dan dari dalam itu sehat. Kemudian itu yang sangat penting sekali yang saya mau bagikan ke saya punya video, bahwa kita harus sehat dari dalam dulu, baru nanti yang keluar itu jadi sehat. Jadi apa yang kita buat terhadap kita punya tubuh, makanan yang kita makan, kita olahraga, kita tidur jam yang sesuai dengan bagus untuk kita punya tubuh, semua itu untuk kita punya tubuh, supaya kita sehat. Kita sehat, baru kita bisa bikin apa-apa. Segala sesuatu yang kita mau bikin, itu karena kita sehat. Oke? Jadi kesehatan itu number one. Jadi efeknya kemudian, kalau kita makan yang bagus, kita istirahat, kita olahraga, itu akan kelihatan. Jadi kelihatan di kita punya kulit, kelihatan di kita punya rambut. Jadi itu yang I want to share with you, so hopefully bisa bermanfaat. Terima kasih sudah ikut di saya punya video hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau kalian ada punya pertanyaan silahkan tanya. Saya mau bahas tentang rambut rontok dan rambut gugur, karena saya dapat sekali banyak pertanyaan tentang demikian. Jadi nanti kita bahas di video selanjutnya untuk memahami tentang hal itu, supaya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian juga, karena sudah banyak yang tanya juga tentang itu. Jadi oke, thank you for watching. Terima kasih sudah nonton. Saya harap bermanfaat. Kasih like kalau kalian suka dan dapat pengetahuan yang baru. Silakan like kasih jempol, kasih komen, say hi, and then share ke kalian punya teman-teman dan saudara-saudara yang kalian tahu pasti mereka akan dapat manfaatnya. Dan juga subscribe kalau belum subscribe, supaya kita bisa belajar sama-sama, tambah banyak lagi yang bisa dapat pengetahuan tentang perawatan kesehatan dan yang efeknya kayak kita punya rambut. Oke, demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video dan juga di next Rabu Baru Tahu dengan saya, Mercy di Inggris. Thank you, bye.